Ya, salam semuanya sahabat Mercusuar Ministry dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, di Prancis. Kita bersyukur kepada Tuhan dapat bertemu kembali dalam fellowship kita pada saat hari ini. Kita akan memuji, menyembah Tuhan, bahkan kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita akan berdoa. Kegiatan-kegiatan secara khusus kegiatan Mercusuar Ministry yang akan kita doakan pada saat hari ini. Terlebih dahulu kita memuji Tuhan dan kita sebelumnya berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur dalam kekuatan, kesehatan yang kau berikan kepada kami. Setelah kami selesai melayani, beribadah pada hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul dalam fellowship Sahabat Mercusuar Ministry Tuhan. Kiranya Bapa Engkau pimpin kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami, bahkan semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan, Joy yang akan pimpin pujian dan penyembahan, bahkan Madam Christine yang akan sharing firman-Mu Tuhan. Kiranya biarlah semuanya Tuhan Kau pakai Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Bapa, biarlah kami dapat diberkati pada saat hari ini Tuhan, dan kami dapat rasakan hadirat-Mu Tuhan. Semua yang sudah hadir Tuhan, biarlah kami dapat sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu, dan juga berdoa kepadamu Tuhan, dan teman-teman kami yang masih akan join, kiranya Engkau yang menjauhkan segala yang menghalangi Tuhan. Peralatan yang kami pakai juga Engkau jamah, sucikan, kuduskan Tuhan, agar tidak terganggu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan fellowship kami ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan kepada Joy untuk pimpin pujian dan penyembahan. Baik, terima kasih Bapak. Kita bersyukur selamat malam dan selamat siang kepada semua saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kita untuk berkumpul dalam fellowship ministry Mercusuar Ministry pada malam hari ini. Tidak lupa juga Joy mengucapkan selamat Hari Kartini untuk para wanita dan para ibu-ibu yang ada di sini. Dan kita akan memulai acara peribadahan kita pada malam hari ini. Kita mau bersukacita kepada Tuhan. Kita bernyanyi kepada Tuhan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bab ungkapan di kepala Harun, yang kejanggut dan juga keju. Bila saudara seiman
tibalah saat yang kita nanti. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Madam Christine. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan lagu penyembahan kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Tak akan
Terima kasih Joy, Tuhan berkati. Dan diserahkan kepada hambanya, Madam Christine. Selamat melayani, Tuhan berkati. Shalom, shalom alehim. Puji Tuhan, pas sampai rumah selesai Joy. Haleluya. Selamat bertemu kembali. Selamat Hari Kartini buat semua ibu-ibu, anak-anak, perempuan yang merayakan Hari Kartini hari ini. Luar biasa. Kayaknya cuma Ibu Tuti yang pakai baju Kartini ya. Kebaya ya. Ibu Helen pakai nggak nih? Saya juga mohon maaf karena baru melayani di gereja. Jadi pakainya baju karton ini. Iya, kita appreciate bagi ibu-ibu yang memakai baju Kartini, tepuk tangan buat mereka ya. Haleluya. Terima kasih anak Joy yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersuka cita karena kita kembali berkumpul ya. Wah, kata Mila dia pakai, enggak kelihatan, coba berdiri. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan soalnya. Yang paling heran kalau saya lihat kalau Pak Firman atau Pak Derikson yang pakai baju Kartini. Untung nggak pakai baju Kartini. Baik, kita sudah dibawa masuk hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini dan mari kita mau bersyukur di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus yang manis, kami sungguh bersyukur untuk setiap kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat Tuhan, sehingga hati kami penuh syukur, penuh pujian dan penyembahan. Bahkan nyanyian baru Engkau taruhkan dalam roh kami, di dalam mulut kami. Sehingga kami boleh mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih untuk Engkau kembali mengumpulkan kami sebagai saudara bersaudara, sahabat pelayanan Mercusuar Ministry dalam ibadah dan fellowship pada saat ini. Kami yang seharian beraktivitas, bahkan karena ini hari perhentian, kami boleh berhenti sejenak di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini untuk ke rumah-Mu memuji dan memuliakan akan Engkau. Syukur padamu kami kembali bertemu di dalam ibadah fellowship Mercusuar Ministry saat ini. Terima kasih buat anakmu Joy, beserta dengan keluarga Pak Pendeta Derikson dan Ibu Helen serta Yabes, yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Biar pujian penyembahan ini berbau harum dan menjadi dupa yang harum dan Engkau berkenan atasnya. Saat ini kami mau buka hati kami Tuhan, untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Bapa yang baik, kami mau buka hati kami biar Roh-Mu sendiri yang berbicara kepada kami. Sehingga ketika kami menerima firman itu, kami tidak mengeraskan hati kami. Bahkan firman itu akan jatuh di tanah hati kami yang subur, yang siap untuk berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Pakai hamba-Mu Christine Tuhan. Karena hamba sadar benar bahwa jika Tuhan yang bukan yang menginspirasi, jika bukan Tuhan yang memberi kekuatan, hamba sesungguhnya tidak mampu. Untuk itu Tuhan berbicaralah. Pakai hamba-Mu Christine saat ini. Bahkan pakai setiap kami untuk mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita semua yang siap menerima firman Tuhan katakan, haleluya, amin, amin. Iya, saya lihat Ibu Messi dari jauh pakai baju Kartini juga ya, warna pink. Mila juga nih, warna fuchsia. Mamaku juga kayaknya ya. Terima kasih buat semua. Ibu Helen pakai baju ini enggak ya? Jadi kelihatan dari Prancis ya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya minta kita buka mic-nya karena kalau saya bertanya boleh berbicara ya.
angkat tangan yang mau menjawab. Ya, baik. Saya punya judul hari ini adalah orang lain. Nah, jadi orang lain. Wah, ini apa ya? Orang lain ini siapa? Nah, pertanyaan saya yang nanti saya tunjuk saja. Kalau ada yang langsung tahu bisa angkat tangannya. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, siapakah orang lain itu? Siapa itu orang lain? Angkat tangan. Yang mau menjawab, siapa orang lain itu? Silakan. Silakan angkat tangan. Saya belum lihat yang angkat tangan. Biasanya guru nih bisa menjawab nih. Ibu Tuti. Bu Tuti. Menurut Ibu Tuti, siapa itu orang lain? Orang lain. Kita mungkin? Kita. Oke, terima kasih. Jawabannya cuma satu ya. Jawabannya Oh. satu aja. Oke. Kita. Oke, terima kasih buat jawabannya. Jangan fotokopi ya. Yang kedua saya mau tanya Bapak-bapak nih, Pak Firman. Menurut Pak Firman, orang lain itu siapa? Orang lain itu ya di luar kita. Ya siapa, Pak? Siapa, Pak? Boleh spesifik sekali. Ini jawaban Anda juga ini saya akan bisa tahu Anda secara pribadi nih. Jawabannya harus spesifik. Spesifik. Berarti orang lain itu beda dengan kita ya. Berarti dia tidak sama dengan kita. Siapa? Soalnya kemarin ada yang bilang orang lain itu anjingnya tetangga saya, Madam. Saya bilang, kenapa anjingnya? Iya, karena dia lebih sayang anjingnya daripada anaknya. Katanya anaknya tidak dibelikan makanan. Tapi anjingnya harus lengkap makanannya. Bukan jawabannya binatang ya. Jawabannya orang. Tapi siapa yang lebih spesifik? Pak Firman? Nah, Pak Firman ini makanya susah cari jodoh ini. Dia tidak tahu kriterianya yang sebenarnya yang dia cari yang mana. Pak Firman. Jadi orang lain itu menurut saya gitu, Madam. Orang lain itu mereka yang tidak percaya pada Tuhan. Orang yang tidak percaya itu. Oke, makasih. Kafir. Orang yang tidak percaya. Oke, makasih. Yang sudah menjawab silakan tutup mic-nya ya. Berikutnya tadi sudah anak muda sekarang. Ibu Lastiar termasuk ibu anak muda nih. Dewasa muda. Silakan Mama Belva. Orang lain itu siapa? Di luar komunitas kita. Di luar komunitas, jadi bukan komunitas kita, itu orang lainnya. Oke, terima kasih jawabannya. Siapa lagi nih? Tante Ati dari Sampit. Orang lain itu di luar keluarga kita. Bukan keluarga kita. Oke. Ya. Ini masih jawabannya yang besar-besar semua ini. Komunitas, gereja, perkumpulan, keluarga, ini masih besar-besar semua ini. Yang lebih spesifik, coba kita minta anak muda satu lagi, Joy. Orang lain itu Joy, siapa menurut Joy? Menurut saya, Madam, sesama kita manusia, Madam. Sesama kita manusia? Saya pengen jawaban yang lebih spesifik ya, detail. Saya bisa tahu jawabannya. Oh, Mila tuh angkat tangan sudah. Mila atau Mama ini yang mau jawab nih? Nggak kedengaran, Mil. Nggak kedengaran. Kamase. Tidak kedengaran. Kok nggak buka mic-nya? Chat me saja, chat. Siapa itu orang lain? Sambil kau chat, ini saya tanya dulu Pak Pendeta Derrickson deh. By the way, Ibu Helentina miring. Miring kelihatan di sini.
Ya, udah bagus. Menurut Mila orang lain itu yang tidak dikenal. Oke. Pak Pendeta Derikson. Orang lain itu adalah orang yang berbeda jenis kelamin, Madam. Oke. Oke, makasih. Oke, Ibu Pendeta Happy. Orang lain itu siapa? Ibu Pendeta Happy. Ya, orang lain itu asisten. Yang tidak Asisten. dengan kita, ya. Asisten, maksudnya asisten rumah tangga? Ya. Oke, asisten rumah tangga. Kita tanya pendeta yang lain dulu. Ibu Helen udah angkat kaki dari tadi, Madam. Siapa? Ibu Ibu Helen. Helen. Ya. Oh, makanya dia miring tadi ya. Iya, Sebelum kaki dia. pendeta Messi, Ibu Helen. Menurut Ibu Helen, jangan jawabannya sama dengan Pak Derikson ya. Ibu Helen, orang lain itu siapa? Orang lain. Ya, oke. Orang lain itu, yaitu adalah sesama manusia. Sesama manusia. Sudah ada tadi yang mirip jawabannya. Tolong cari. Lastiar Silitonga bilang orang lain itu bukan saya. Oke, menarik. Ibu Pendeta Messi sekarang. Orang lain itu siapa, Bu Pen? Orang lain itu yang tidak sependapat dengan kita. Oke. Oke, orang yang tidak sependapat. Oke. Ibu Ibu April. Pendeta April. Bu Pen. Ya, hadir. Kita ada pertanyaan, Bu Pen. Orang lain itu siapa, Bu Pen, menurut Bu Pen? Maksudnya orang lain dari ayat mana nih, Madam? Pokoknya tidak ada. Saya cuma bertanya begitu saja. Orang saya lain. Orang lain. Orang lain itu berarti orang yang jelas berbeda dengan kita, ya, orang yang tidak ada di kelompok kita atau di luar dari kelompok kita. Oh, sudah semua dijawab. Oke, siapa lagi? Mama Ina belum menjawab. Mama Ina. Iya, salam. Salam Bu Salam. Cantik. Ya, salam. Minta maaf tidak Salam. buka kamera karena jaringan. Orang yang tidak seiman dengan kita. Tidak seiman, beda Ya. agama gitu. Oke. Atau Makasih. seiman tapi kikir gitu. Berarti Mama Ina murah hati itu ya. Haleluya. Mama siapa nih? Bu Firsa. 1 Korintus 6 ayat 9 Bu Cantik. Yo. Pokoknya kita pertanyaan umum dulu. Mama Firsa. Mamanya Pasca. Ya, shalom Madam. Orang lain itu orang yang tidak satu darah dengan kita. Tidak saudara, bukan keluarga ya. Oke, kayaknya semuanya sudah menjawab deh. Semuanya sudah menjawab. Kalau saya, orang lain itu saya sendiri. Kalau saya, ya. Kok bisa begitu, Madam? Nah, di dalam diri saya itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Oke? Terkadang tubuh saya sudah nggak kuat, udah lemah, pokoknya nggak kuat karena terlalu banyak pelayanan. Tapi roh saya bilang, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Nih, konflik nih. Jadi bisa jadi orang lain yang ada di dalam saya itu adalah saya sendiri karena saya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Orang lain bisa juga teman. Bisa juga loh orang tua yang melahirkan kita karena mereka tetap orang lain. Ya, jadi cara berpikir kita begini. Kalau musuh kita orang lain juga enggak ya?
Tadi ada jawaban juga tidak seiman dengan kita. Berbeda jenis kelamin, itu orang lain. Ya, itu semua jawaban saudara itu benar. Nggak ada yang salah. Orang lain itu bisa jadi orang bukan komunitas kita, bukan di kelompok kita, bukan gereja kita, bukan di komunitas yang ada dengan kita. Orang lain bisa siapa saja yang ada di luar kita. Bahkan suami pun bagi istri itu orang lain, ya. Tetapi bagaimana cara pandang Tuhan mengenai orang lain? Mari kita buka Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudaraku, siapapun mereka, bahkan orang yang selalu berbuat sesuatu yang aneh kepada orang lain, misalnya menyakiti orang lain, membuat orang lain bersedih, karena sesungguhnya dia sendiri tidak berdamai dengan orang lain yang ada di dalam dirinya. Bisa jadi jiwanya ya itu berbeda dengan spiritnya, berbeda dengan rohnya. Karena kalau roh yang dikurniakan Tuhan kepada kita itu adalah roh pendamai, roh yang penuh dengan damai sejahtera, yang senantiasa bersuka cita. Jadi saudara, orang lain bisa saja diri kita sendiri. Karena kalau Anda mengaku orang percaya, dan apalagi mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, maka saudara, di dalam diri Anda harus ada pembaharuan budi, harus ada perubahan sikap, harus menjadi ciptaan yang baru dan melupakan yang lama, karena sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi yang lebih spesial, ciri khas dari seorang yang benar-benar menganggap bahwa orang lain itu juga berharga di mata Tuhan, dia akan mengalami apa yang dikatakan Yohanes 13 ayat 34 ini, yaitu perintah yang baru. Ini Yesus sendiri yang mengatakan perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam keadaan kita masih berdosa sekalipun, dalam keadaan kita tidak layak untuk diampuni, Tuhan Yesus mau mati buat saudara dan saya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Anda benar-benar adalah bukan orang lain bagi Tuhan Yesus, maka lakukan perintahnya, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang berikutnya di ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau begitu bagaimana mengaplikasikannya ini, Madam? Nah, saudara, kalau kita ada di luar, saya senang sekali tadi bertemu dengan temannya di satu tempat yang ramai, dan mereka datang salam si gendis, terus dia bilang, aduh, orang-orang menceritakan tentang yang baik, tentang anak kamu, katanya berhasil dan lain sebagainya. Nah, orang lain itu, saudara, kalau dia sudah menjadi ciptaan yang baru, kemanapun dia pergi, dia tidak akan mungkin menceritakan yang sebaliknya daripada orang yang dia anggap teman, apalagi kalau sudah dianggap keluarga, bahkan sahabat, ya saudara. Jadi kalau Anda masih menceritakan yang jelek, masih menceritakan yang buruk, bahkan menjadi pengkhianat seperti Yudas, saya mau katakan Anda tetap orang lain bagi orang itu, bagi orang yang Anda ceritakan, bagi orang yang Anda fitnah, bagi orang yang Anda pergi kasih gosip dan lain sebagainya. Nah, saudaraku,
Bagaimana dunia ini akan tahu bahwa kita ini adalah pengikut Yesus jikalau di luar sana kita masih sama dengan dunia ini? Bukankah Roma 12 ayatnya yang pertama kedua mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin, saudara. Jadi saudaraku, supaya orang lain tahu, supaya dunia ini tahu bahwa kita ini pengikut-pengikut Yesus, bahwa kita ini murid-muridnya Yesus. Kita harus saling mengasihi, bukan hanya di hadapan orang itu. Bukan hanya ketika kita bertemu, tapi terlebih saudara, ketika kita ada jauh di belakangnya, dia tetap menceritakan, oh dia baik ya, dia itu luar biasa ya. Meskipun mungkin kita pasti punya masalah, selama kita hidup dan berdampingan dengan orang lain, pasti ada masalah saudara. Tapi kalau orang lain mau tahu bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan, murid-muridnya Tuhan, senantiasalah hidup dengan damai seorang akan yang lain. Saudara, saat-saat ini gereja kami semakin banyak orang yang datang, semakin banyak orang yang datang. Kenapa? Karena mereka katakan, di sini ada kasih. Di sini saya lihat semuanya yang menjadi misalnya penatua atau pengerja gereja, itu hidup saling mengasihi. Padahal di dalam saudara, kami juga ini ada yang tidak setuju dengan satu pendapat, tapi itu di dalam, dan kami berusaha untuk menyelesaikannya ke dalam dengan semangat penuh kasih tentunya saudara, dengan semangat bahwa kita ini bersaudara. Bukankah Tuhan juga berkata, saling menegurlah kamu dalam kasih. Jadi kalau saya katakan kita ini sahabat, ya jangan keluar dari apa yang kita bicarakan di sini. Makanya ada fellowship tiap minggu. Kalau ada masalah, mari kita sama-sama selesaikan. Mari kita doakan sama-sama. Yang keluar orang akan lihat, ih bagus sekali ya, di mercusuar mereka saling mengasihi. Anda mungkin ingat kemarin ada satu orang yang juga mantan napi yang mau ikut di pelayanan kita, Ibu Pendeta Messi ketemu ya. Itu mereka pasti mengatakannya di luar ya. Ini pengakuan Ibu Pendeta Messi sendiri. Bagaimana mereka boleh berkata, bahkan ada ibu, mungkin Ibu Pendeta Messi boleh, ini ada ibu yang biasanya jaga di lapas itu mengatakan sesuatu. Bagaimana Ibu Pendeta? Ya, makasih Madam. Ya, waktu saya masuk, dan biasa sebelum kita masuk kita kan diperiksa sama ibu yang menjaga. Dan ibu itu katakan, salam ya buat Madam. Madamnya orangnya baik banget. Saya tanya, baiknya apa gitu ya? Saya pengen tahu ya, baiknya di mana gitu. Pokoknya nggak bisa diomongin deh, ibu katanya. Pokoknya baik, orangnya rendah hati, murah gitu. Jadi saya boleh lihat ya, dimanapun Madam berada, kita juga sebagai pengikutnya Madam, ya pelayannya, mari kita mau menjadi dampak untuk orang lain. Supaya dalam pelayanan kita, Tuhan yang dimuliakan. Jangan bikin masalah dalam pelayanan, apalagi di lapas ya. Ya, kita harus jaga sikap kita, ya, tutur kata kita, ya, kelakuan kita. Jadi saya boleh melihat Madam boleh menjadi berkat di sana ya. Itu pengakuan sendiri saudara ya dari ibu itu ya. Dan saya bersyukur ya karena saya punya pemimpin yang menjadi berkat ya. Karena kalau pemimpin yang nggak jadi berkat, kitanya repot juga saudara ya. Dan itulah teladan ya yang Madam berikan supaya kita ini sebagai pelayan Tuhan, mari kita menjaga pelayanan kita bukan karena Madam, tapi karena Tuhan yang mempercayakan kita untuk melayani Dia. Itu aja Madam, Tuhan Yesus berkati. Amin, amin. Iya, jadi ibu itu tidak seiman loh dengan kita. Iya. Menurut kita dia orang lain bagi kita. Tetapi karena ada pengakuan seperti itu, karena apa? Dia melihat ada kasih di dalamnya. Karena saya tidak pernah membedakan. Saya tidak pernah, kalau masuk di sana, saya nggak pernah membedakan mana yang ini. Yang mau masuk silahkan. Sampai saudara, kalau Anda bisa tahu di waktu-waktu yang lalu, ya, itu yang masuk ke gereja, itu bukan cuma orang Kristen loh. Ya, tapi ada dari berbagai agama.
ya, berbagai kepercayaan yang masuk untuk ikut ibadah. Karena saya mengutamakan kasih di dalamnya. Inilah yang menarik. Bukan kita yang menarik orang untuk datang. Tapi Tuhan sendiri melalui Roh-Nya yang kudus. Yang menarik orang. Yang membuat orang mengaku, wah, ada kasih di sana. Nah ini karena apa? Karena kita hidup saling mengasihi. Biarlah kita semua juga boleh, saudara, menjadi duta-dutanya Tuhan. Untuk biar kita tidak khotbah yang panjang, tapi dia bisa melihat bagaimana Yesus hidup di dalam kita. Karena Allah itu adalah kasih sendiri. Nah, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 12 saya akan bacakan. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 12, demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, orang lain itu bisa jadi musuh kita. Orang lain itu bisa jadi sahabat akrab kita. Bahkan orang tua yang melahirkan kita. Orang lain itu bisa jadi tetangga kita. Orang lain itu bisa jadi orang di gereja sepelayanan dengan kita. Orang lain itu bisa jadi suami kita, istri kita, anak kita. Orang lain itu bisa jadi saya sendiri yang sedang bertarung dengan tubuh, jiwa, dan roh saya. Tetapi ada satu kunci yang kuat di sini. Biar semua orang tahu bahwa kita saling mengasihi adalah kita terlebih dahulu berbuat kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, kekuatanmu. Itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sanalah tercantum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki minggu-minggu di mana kalau di dalam kalender Kristen itu sedang penampakan Tuhan Yesus baik kepada murid-muridnya, kepada orang-orang, ya, dia menampakkan diri selama 40 hari. Saudara, saat-saat ini kami baik yang di gereja maupun saya pribadi minta Tuhan, tampaklah kepadaku, kunjungi aku, lawat aku Tuhan, karena aku butuh Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini kami punya banyak kegiatan yang mengumpulkan anak-anak muda, mengumpulkan ibu-ibu. Kalau Anda berteman di FB saya, Anda akan tahu bagaimana kegiatan saya. Sampai saya katakan, Tuhan, sebenarnya saya nggak kuat, tapi Tuhan yang memampukan. Saya cuma ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami pasti tidak melebihi kekuatan kita. Dan saat kita dicobai, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Besok hari Rabu saya akan berangkat ke Amsterdam untuk melakukan satu perjalanan pelayanan. Saudara yang saya temani pergi itu tidak seiman dengan saya. Tapi ada satu kunci, mereka mau datang dan ikut bersama-sama dengan saya.
Karena dia lihat ada kasih. Ketika orang-orang boleh datang ke gereja, mereka bisa melihat, aduh, semakin banyak orang yang saya tidak kenal. Bahkan orang yang tidak seiman. Bahkan orang-orang yang ada di jalan yang tidak dipedulikan orang selama ini. Bahkan menyebut gereja aja mereka nggak mau dengar. Tapi kok ada di sini? Dan mereka sendiri yang berkata, orang-orang yang datang ini, mereka berkata, kami ditarik karena ada kasih di sini. Jadi saudaraku, mari kita saling mengasihi. Dan kesempatan ini juga, saya, Christine Calvin, pembina dari, ketua dari Mercusuar Ministry, pembinanya suami saya, secara pribadi, saya mengatakan saya minta maaf jika ada saudaraku, sahabatku yang mungkin merasa sakit hati kepada saya, mungkin merasa tidak enak, kesempatan ini saya katakan, saya mohon maaf. Saya mohon maaf Pak Pendeta Derikson, Joy, Ibu Pendeta Misela, Ibu Pendeta Heti, mamaku, adikku Mila, Ibu Pendeta April, Ibu Astuti Maro yang kekasih, Tante Ati, Ibu Firsta, Ibu Helen, Pak Firman Sendrato, Ibu Lastiar Silitonga, Mama Ina. Kalau saya ada salah, saya mohon dimaafkan. Mari kita saling mengasihi, biar kita bisa menarik jiwa-jiwa untuk banyak lagi orang. Dan mari katakan mungkin kepada anak kita, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, kalau kita masa ada salah saat ini, katakan, saya minta maaf dan saya mengasihi engkau. Ibu Pendeta April beberapa waktu yang lalu menghubungi saya. Madam, bisa mengisi enggak di The Chosen One? Saudara harus tahu, Kamis kemarin saya memilih satu judul besar, The Chosen One, karena mengingat kita semua adalah The Chosen. Saya akan berbicara di The Chosen One pada tanggal 30 April sekembali saya dari Amsterdam. Jadi ini bentuk dari saya mau mengatakan, saya tidak pernah melupakan The Chosen One, tapi karena kesibukan dan lain sebagainya, saya harus ukur kesehatan saya. Ya, saya tidak bisa kalau sampai malam, di GWG juga saya kurangin ya, sangat mengurangi, kecuali ada hamba-hamba Tuhan yang memang khusus menyurati saya, memberitahukan tolong hadir Madam. Jadi saya hadir ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang saya sampaikan saat ini saya harus buktikan bahwa kalau saya tidak hadir bukan karena saya sedang marah atau apa, saya harus mengukur ketahanan saya, kesehatan saya karena terlalu banyak pelayanan saat ini dan itu pagi hari di sini. Artinya kalau saya tidur sampai sekarang sampai jam 2 malam, saudara, kalau saya harus ikut full. Saya harus jaga kesehatan saya juga karena saya mengasihi tadi tubuh saya. Saya katakan kadang roh saya menyala-nyala terus, ayo melayani Tuhan. Tapi tubuh saya nggak kuat. Makanya tubuh saya yang orang lain bagi roh saya mengatakan, hei tubuh, istirahatlah kau. Istirahat. Jadi saya mengasihi tubuh, roh, dan jiwa saya. Makanya saya mengatur semuanya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, mungkin Pak Derikson yang ada anak, yang ada istri, ya nanti setelah ini bisa saling mengatakan saya mengasihi kamu, saya mengampuni kamu. Sebagai wujud kita saling mengasihi. Mulai dari diri kita. Berdamai dulu dengan diri kita. Karena kalau Anda tidak berdamai dengan diri Anda, sulit untuk berdamai dengan orang lain. Itu hasil survei ya. Kalau Anda tidak berdamai dengan diri Anda tidak mengasihi diri Anda, tidak mungkin Anda bisa mengasihi orang lain. Jangan jadi troublemaker. Seorang troublemaker dari hasil penelitian adalah orang yang tidak bahagia dalam hidupnya. Saya rasa kita semua berbahagia. Kenapa saya katakan kita semua berbahagia? Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Dan itu artinya kita punya jaminan keselamatan. Bagaimana kita tidak berbahagia? Bagaimana kita tidak bersuka cita? Satu privilege yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya. Makanya saudara, Anda harus berbahagia dan bagikan kebahagiaan ini buat yang lain.
Saya katakan saya sangat berbahagia ketika saya melihat Ibu Tuti yang baru ditinggal Pak Paul. Baru kurang lebih 3 minggu ditinggal Pak Paul. Tapi beliau ada di Alor. Yang paling pertama tuh bersuka cita ketika udah tiba. Saya, saudara. Saya katakan dia move on. Sampai saya telepon Stefani. Steph, Ibu Tuti ya move on. Ya, saya bersuka cita ketika melihat Ibu Lastiar sudah tidak lagi bersedih. Tapi move on, bahkan bisa melayani Tuhan. Saya bersuka cita ketika saya melihat bahwa meskipun seorang perempuan, seorang wanita yang sudah rentah, yang sudah tua, dan bahkan sudah sendiri, Ibu Pendeta Messi tidak takut untuk pergi melayani lebih dari 100 laki-laki di lapas Tangerang. Saya berbahagia ketika ada seorang wanita, ya saya nggak tahu, mungkin Tante Ati atau siapapun kita yang jauh dari suami, ya Mila juga termasuk, jauh dari suami tetapi tetap tegar, tetap melayani Tuhan, tetap menjadi panitia di mana-mana. Demikian pula Ibu Pendeta Heti, Ibu April. Ibu April tidak hadir kemarin karena saya lihat FB-nya itu lagi ke desa-desa. Wah, kalau ke desa-desa ini pasti tidak ada sinyal. Ya, nggak ada sinyal di sana. Bukan karena nggak mau hadir, tapi pasti tidak ada sinyal, saudara ya. Jadi, saudaraku yang kekasih, siapapun kita, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Waktunya kita mulai dari diri kita. Kasihi dirimu. Kasihi dirimu. Makanya dikatakannya, kasihilah dirimu sendiri. Seperti yang kau mengasihi orang lain, kasihi dirimu dulu ya. Kalau kita naik pesawat, saudara ya, yang sering naik pesawat. Kalau kita naik pesawat, kalau alat pengamanan itu oksigen, kita dulu kan, ya meskipun ada anak kecil di sebelah kita, meskipun ada orang tua di sebelah kita, dikatakan pakai dulu untuk Anda, baru tolong orang lain. Artinya apa, saudara? Tolong dulu dirimu. Ya, berdamai dulu dengan dirimu. Baru engkau bisa membagikan damai itu kepada orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berdamai dengan diri kita, mengasihi diri kita, dan kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Orang lain itu saya, orang lain bisa temanmu, bisa musuhmu, bisa mamamu, papamu, bisa suamimu, bisa anakmu, istrimu. Orang lain itu di luar kita, tapi siapapun mereka, kasihilah mereka. Karena Tuhan juga mengasihi semua orang, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang manis, ya Roh Kudus yang baik, yang senantiasa menyertai kami. Hambamu Christine sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan mau saat ini. Bapa, biarlah apa yang hamba sudah sampaikan itu boleh meremah kepada setiap kami, termasuk diriku Tuhan. Hambamu boleh selesai saat ini berbicara, tapi kami mohon Roh-Mu yang kudus terus mengajar kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sehingga Bapa, kami terus dekat dengan Engkau dan dimampukan untuk mengasihi kami, diri kami, berdamai dengan diri kami, supaya orang lain juga bisa melihat bahwa di dalam kami, terutama di dalam sahabat mercusuar, kami orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan sudah mengasihi kami, maka kami wajib untuk saling mengasihi, karena itulah perintah-Mu Tuhan. Saling mengasihi kamu, supaya dunia tahu bahwa Allah mengasihi engkau. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Derikson. Terima kasih. Ya, terima kasih Madam yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan. Siapakah orang lain? Bisa jadi diri kita. Ya, kita terlebih dahulu dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih buat renungannya, renungan bagi kita semuanya di dalam pribadi kita dan melayani
orang-orang yang kita layani. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik-topik doa yang akan kita lakukan sepekan ini. Silakan, Madam, mungkin ada topik doa utama dari Mercusuar Ministry. Iya, yang pertama saya mendapat beberapa komplimen. Komplimen itu apa ya? Pengakuan, penghargaan dari beberapa yang kita layani, terutama 2 lapas yang kita layani, yang bersyukur dengan pelayanan kita karena mereka benar-benar merasakan kasih itu, dan banyak mantan lapas yang menghubungi saya untuk bisa melayani bersama-sama dengan Mercusuar Ministry. Syukur kepada Tuhan untuk hal ini, Pak Pendeta. Yang berikutnya saya bersyukur Tuhan pakai anak James, anak Gary dan Yuda untuk mereka bukan yang berlebih tetapi mau memberi kepada pelayanan, terutama di pelayanan lapas kemarin ya, sehingga anak-anak di lapas Gunung Sindur bisa berlebaran, artinya makan lebih daripada yang biasa kita kasih ya, karena anak James, anak dari Ibu Astuti Maro, dan juga Gary serta Yuda itu memberikan sumbangan, dan saya juga masukkan ke kolekte mereka ya. Jadi bersyukur untuk anak-anak ini, dan kita memberkati juga semua anak-anak kita, semua keluarga kita yang ada di sahabat pelayanan Mercusuar yang walaupun bukan berlebih tapi mau memberi buat Tuhan. Saya ingat juga, saya belum pernah ucapkan di sini bahwa waktu Ibu Lastiar Silitonga menerima gaji pertamanya itu hanya berapa ya, 500 lebih ya Mama Lastiar, dan beliau mau kasih lebih. Saya bilang jangan, kamu juga butuh, anak-anakmu butuh, jadi kasih yang apa ada, karena pelayanan itu kalau diberkati Tuhan itu bukan mau minta uang, tapi kalau kamu mau mengucap syukur dan memberkati orang lain, kasih, tapi jangan sampai kamu nggak makan. Ya, Ibu Lastiar, terima kasih, saya baru bisa mengucapkan ini. Ya, itu buah sulungnya dia. Waktu pertama kali terima gaji, kalau nggak salah bulan 12 ya Mama Belva, atau bulan 11 ya, sekitar bulan itu ya. Makasih Mama Belva. Iya, jadi saya terima kasih juga. Terkadang Mila kalau melayani dia bilang nggak usah kasih ke saya, sumbang untuk kolekte. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya bersyukur karena kita semua bukan orang yang berkelebihan secara harta, tetapi kita kaya dengan hati. Makanya biarlah kita semua dikaruniakan Tuhan oleh kekayaan hati untuk memperhatikan yang jauh lebih susah daripada kita, yang jauh lebih tidak beruntung daripada kita. Ya, saya bersyukur. Tapi yakinkan saudara bahwa Mercusuar Ministry selalu diberkati Tuhan. Termasuk di sini kami boleh memberi makan kepada banyak orang. Itu bukan karena saya kaya, tetapi karena ada di dalam hati roh yang menggerakkan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita itu sampai tidak ada. Kalau yang makanya ada dikatakan berikanlah korban persembahan. Apa itu korban persembahan? Dulu kalau mau korban persembahan itu adalah hewan-hewan yang terbaik ya, hewan-hewan yang cakap sekali, itu yang dipersembahkan. Tetapi hari ini persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Nah, saudara, kalau engkau tidak punya uang tapi kau punya talenta, persembahkan itu buat Tuhan. Saya nih saudara, hanya hamba Tuhan, nggak punya apa-apa saudara, tapi saya bisa memberi makan orang. Saya juga sampai heran bisa memberikan orang makan. Bahkan sekarang karena saya sudah punya rumah makan saudara ya, rumah makan Solata, waduh ini lebih banyak lagi yang diberkati. Jadi saudara yang kekasih, siapakah saya ini? Tetapi saya orang yang berharga untuk Tuhan. Makanya doakan terus Pak Pendeta supaya kita semua yang ada di sahabat Mercusuar
diberkati Tuhan, bahkan bisa memberkati orang lain. Itu doa saya, Pak Pendeta. Yang berikutnya bahwa Ibu Stefani tidak ada dengan kita hari ini karena beliau sedang melayani satu orang di sana dibilang ya kalau di bahasa Indonesia pembantu yang kebetulan mendapatkan ketidakadilan, dan beliau yang secara rohani membimbing mereka itu menolong karena orang ini sakit keras tapi tidak dapat apa-apa dari majikannya. Beliau sedang mengurus untuk pulang ke daerahnya. Dia orang Palu ya. Jadi minta izin untuk tidak bersama dengan kita. Dia telepon saya tadi. Jadi doakan Ibu Stefani dengan pelayanan yang ada di Singapura saat ini. Tolong doanya juga buat saya dan ada 2 rekan yang tidak seiman dengan saya. Itu akan berangkat ke Amsterdam untuk ministry. Kebetulan 2 orang ini boleh saya katakan dia mau melihat apakah benar pelayanan saya itu bisa sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi saya berharap dengan pelayanan ini mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri dan Tuhanlah yang mengubahkan. Ya, jadi saya akan berangkat tanggal 24 pagi. Ya, sudah dari jam 7 sudah harus ada di airport. Dan akan tinggal sampai tanggal 29 malam ya waktu Eropa. Nanti 29 malam saya sudah janji, berarti di sana tanggal 30 pagi saya udah janji kepada The Chosen untuk saya melayani di tanggal 30 April. Sekiranya semuanya berkenan buat Tuhan dan apa yang sudah menjadi planning Tuhan berkati dan bisa tepat waktu serta apa yang kami butuhkan boleh Tuhan perlengkapi. Ya, itu dari saya, Pak Pendeta. Makasih. Ya, terima kasih, Madam. Jadi kita udah catat topik-topik doa tadi. Mungkin ada yang lain yang mau didoakan. Silahkan, Bapak Ibu. Ya, Ibu Messi, silakan. Ya, terima kasih Pak Direkson. Minta doakan hari ini cucu saya ulang tahun. Dia lagi kurang sehat ya, biar Tuhan sembuhkan. Dan saya bersyukur sama Tuhan ya. Dia minta ya bikin di KFC ya. Dia katakan, Oma, aku mau ngundang teman-temanku ulang tahun di KFC. Terus dia bilang sama anak saya Yuda sama Gary. Terus Yuda bilang ini, ya nanti Papi Yuda kasih. Dan puji Tuhan ya. Tadi dia MC, dia dapat berkat luar biasa. Ya, dia kaget saudara dapat uangnya dapat amplopnya tebal banget. Dia katakan, wah luar biasa Tuhan dahsyat ya. Akhirnya cucu saya dia katakan, iya nanti Papi Yuda bikin. Dan puji Tuhan ya, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. MC-nya cuma sebentar doang ya, tapi amplopnya dahsyat. Padahal dia udah tolak-tolak ya. Dia katakan saya nggak pernah MC ini pernikahan ya. Tapi dipaksa sama teman saya. Enggak, saya mau kamu Yuda yang MC ya. Dan puji Tuhan ya, memang berkat Tuhan itu kata Madam ya. Ya akan mengikuti kita ya. Firman Tuhan katakan kebajikan dan kemurah belaka akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Dan terima kasih juga Madam, tadi malam juga udah salamin ucapin ulang tahun buat cucu saya. Ya Tuhan memberkati dan juga bantu saya dalam doa. Karena saat-saat ini juga banyak pelayanan ya yang Tuhan percayakan. Ya memang ya kepalanya banyak pelayanan, atasannya anak buah aja mengalir juga ya berkatnya. Ya, jadi puji Tuhan ya, biar juga Tuhan berikan saya kesehatan, kekuatan ya, dengan umur yang Tuhan berikan, biar saya mau pakai hidup saya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Itu aja Pak Dirison. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat ulang tahun juga kepada Rafael ya. Ya, makasih. Kita doakan supaya menjadi anak yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semua catat doa-doa ini, nanti kita sama-sama berdoa, tapi satu orang yang pimpin, dan nanti diakhiri doa kami dan doa berkat oleh Madam.
Mungkin masih ada yang mau didoakan, silakan. Saya besok mulai Pak Diriksen. Bu Astuti. Ya, besok sudah mulai ngajar biar saya tetap fit ya, karena ada persiapan kelas 6 juga sudah mulai penilaian akhir tahun dan ujian minggu ke depan ini. Biasanya kan saya dengan Pak Paul, kalau di rumah ini yang sedikit kewalahan karena kelas 7, 8, 9 harusnya dibagi 2, sekarang sendiri. Yang SMA juga begitu. Jadi kiranya Tuhan tambah-tambah saya hikmat gimana supaya anak-anak ini nggak kacau seperti karena kan remaja ini agak susah juga gitu. Jadi minta tolong doakan supaya saya ada kesabaran dan gimana merangkul mereka sendiri ini. Terima kasih dan Iya. berkati. Ya, selamat bertugas kembali juga besok supaya sehat, kita doakan dan bisa move on seperti kata Madam tadi dari bayang-bayang Pak Paul. Tapi biarpun itu tidak bisa kita hilangkan bayang-bayang, tapi biarlah bayang-bayang itu semakin membuat kita bersemangat, semakin membuat Ibu Astuti Maros. Silakan Ibu, silakan yang angkat tangan ini, Madam angkat tangan. Yang lain dulu Pak, ada tadi Ibu Pendeta April dan juga Ya, Ibu Ibu Pendeta April, silakan. Ya, terima kasih Pak Dirikson. Saya mohon dukungan doanya. Pertama untuk anak-anak saya, mereka lagi ujian kakaknya, lalu kemudian adiknya sementara ini sedang magang. Mereka juga puji Tuhan, anak saya yang magang ini boleh dipercaya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kantornya gitu. Jadi dari anak-anak magang yang sementara magang di Kementerian Pertahanan, ada beberapa kali dia ada event-event dari kementerian, mereka salah satunya anak saya yang dilibatkan gitu ya. Jadi dia bilang, Mama tolong dukung doa karena ya ada juga sih teman-temannya yang iri gitu ya, karena kok anak saya yang sering dilibatkan begitu ya, sementara yang lain enggak. Jadi mohon dukungan doanya supaya Tuhan menyertai selama dia magang. Terus kemudian dia juga sedang ngadain skripsi. Kalau putri saya namanya Abigail, sementara kakaknya namanya Joseph yang sementara ujian. Lalu kemudian yang ketiga, mohon dukungan doa juga untuk pelayanan, karena ya oleh anugerah Tuhan banyak sekali tanggung jawab yang harus saya emban, khususnya hari-hari ini ya, banyak tugas yang harus saya selesaikan supaya Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk semuanya bisa diatur dengan baik. Itu saja, makasih Pak Dirikson. Ya, terima kasih Bu April. Ya, silakan Ibu Eti Simanjuntak. Ya, salam. Kita hari ini adalah memperingati Hari Kartini. Ya, tadi seperti Madam bilang, saya sebagai ucapan terima kasih buat kita semua, saya persembahkan bunga. Ya, tadi dibilang harus saling mengasihi, saling mengampuni. Inilah tanda kasih saya untuk kita semua, bahwa kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan tolong didoakan, anak saya sekarang lagi ada pekerjaan job selama 12 hari di Turki. Itu adalah salah satu berkat anugerah daripada Tuhan. Ya, bunga ini melambangkan cinta kasih. Di Hari Kartini, kita menjadi wanita-wanita dan bapak-bapak yang luar biasa, yang saling mau berbagi, baik suka dan duka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, salam. Silakan Ibu Aminah Plomba. Terima kasih Pak Dirikson. Ini Pak Dirikson tadi suami kasih kabar, dia minta mohon doakan tanggal 29 nanti dia ada panggilan interview untuk perusahaan di Australia, interview di Bali tanggal 29. Dia kan suami saya punya kerinduan untuk bisa kerja di luar negeri. Semoga ini Tuhan buka jalan buat suami saya.
Itu aja Pak Direction, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, kita doakan ya supaya suami Ibu Aminah Blumba bisa sukses di dalam interviewnya dan bisa bekerja di luar negeri supaya untuk ada peningkatan di dalam berkat Tuhan. Ya, silakan Madam. Ya, oke, baik. Ini titipan doa dari Bu Stefani. Beliau berencana akan ke Indonesia pada bulan Mei dan berharap bisa melayani di lapas. Ya, jadi mohon doanya semoga apa yang direncanakan itu boleh terwujud ya, dan bisa merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 bulan Mei nanti di lapas. Ya, itu kerinduan yang utama. Jadi mohon doakan hal itu, dan berikutnya juga dia mengundang kita yang punya waktu dan tidak punya pelayanan pada tanggal 25 April ini, 25 April untuk bisa mengikuti karena beliau jadi pembicara di GWG. Tanggal 25 di GWG ya, hari apa itu? Hari Kamis ya. Karena saya sendiri kemungkinan besar kalau saya dapat sinyal, puji Tuhan haleluya, karena saya sedang ada di Belanda pada saat itu. Jadi ini sekalian pemberitahuan kepada kita 25 April Bu Stefani akan melayani di GWG dan mengundang kita. Tanggal 22 Juni beliau akan mengadakan ulang tahun, ucapan syukur dan banyak hal yang mau dirayakan ucapan syukurnya pada tanggal 22 Juni dan mengundang kita ke rumah mamanya yang di Tanah Kusir. Ya, di Tanah Kusir yang ada di Jakarta, atau ada yang sempat pas bulan Juni jalan-jalan ke Jakarta bisa untuk menghadiri acara ini. Dia mention kemarin namanya Ibu Messi yang ada di Jakarta ya, pokoknya yang ada di Jakarta. Kalau misalnya pas ada yang sempat, ada Ibu Astuti juga ya, siapapun yang sempat ke Jakarta pada tanggal ada Mama Pasca, kalau bisa sempat ke sana ya, Ibu Heti, ini yang dekat sekali. Jadi ya silakan tanggal 22 Juni jam 18 malam di rumah ibunya Tante Lili Turangan di Tanah Kusir. Ya. Itu beberapa yang perlu pokok doa, tapi yang paling terdekat ini mohon banget didoakan untuk rencana pelayanan di GWG dan juga rencana pelayanan ke sini, ke Indonesia, ke Jakarta pada bulan Mei untuk ulang tahun yang ke-50 dan berniat untuk diadakan di lapas. Thank you, itu Pak Pendeta. Oh ya, saya mau kasih tahu juga, ini pemberitahuan bukan pokok doa ya. Jadi pemberitahuannya adalah pada tanggal Rabu pertama, tanggal 1, karena kita kan pelayanan di Lapas Tangerang, Lapas Pemuda Tangerang itu setiap Rabu pertama. Berhubung Rabu pertama itu adalah 1 Mei, her birthday, apa namanya ya? Hari Buruh. itu hari buruh. Itu ya. Jadi nggak ada orang bekerja, jadi nggak ada pelayanan Pak tanggal 1. Kita dipindah pelayanannya, tapi saya bilang saya lihat karena kebetulan yang dikasih itu Ibu Stefani kemungkinan besar sudah pulang di tanggal yang dikasih. Jadi ya kiranya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang jalan ya. Kalau menurut kehendaknya mungkin ulang tahunnya di Lapas Pemuda, kalau tidak di mana namanya? Di Lapas Gunung Sindur. Iya, Mila, betul. Semua lapar diliburkan. Ya, kita doakan saja waktu yang terbaik untuk kita bisa melayani di Lapas Pemuda Tangerang. Dia sudah kasih saya tanggal, tapi sepertinya Ibu Stefani sudah pulang. Terima kasih. God bless. Ya, terima kasih, Madam, pemberitahuannya. Kita doakan nanti ada jadwal untuk mercusuar ministry di bulan Mei. Kita nantikan kapan jadwalnya.
Kalau nggak ada lagi, kita akan berdoa. Saya percaya semua masing-masing mencatat topik-topik doa. Kita doakan bersama. Tetapi saya yang pimpin, nanti doa yang kurang untuk melengkapi nanti Madam. Kemudian doa Bapak kami dan juga doa berkat ditutup oleh Madam. Mari kita bersatu. Ya. Madam, nanti mohon doa untuk Joy tanggal 17 mau ujian untuk masuk ke university. Terima kasih, Madam. Oh iya, ini Pak Derikson ini lupa anaknya. Nakal sekali. Untuk mamanya ingat. Joy ya, tanggal 17 ini. Maksudnya ujian untuk ini bukan ujian kayak bukan ujian nasional itu kan, untuk mau masuk university. Ujian masuk. Akhirnya di mana Joy, Bu Pendeta? Tetap itu pilihan dia, ada IPB Madam sama apa? UPI. UPI Bandung. Iya, Madam. UPI Bandung ya? Oh, ya, aku tahu. IPB. IPB dengan UPI ya. Oke. Ya, kita doakan juga anak-anak kita ya bahwa mereka akan pergi jauh. Ini saya bersyukur ya, saya sudah sampaikan juga bahwa Gendis puji Tuhan dapat beasiswa ya. Demikian pula abangnya Mas Dio dapat itu bukan karena kuat dan gagah kita. Kita lakukan aja apa yang Tuhan mau. Pasti anak cucu kita diberkati. Itu udah pasti itu. Ada jaminan. Kita doain Joy ya. Biar apa yang Gendis dapat juga ketransfer sama dia. Amin. Ya. Amin. Iya. Iya, silakan Pak Pendeta Derikson. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa kami banyak masalah, terutama dengan diri kami sendiri Tuhan. Seringkali kami merasa diri kami bukan diri kami Tuhan. Karena itu lawan kami yang paling utama sebenarnya adalah diri kami Tuhan. Dan kami ditegur pada saat malam hari ini Tuhan, bahwa kami harus selesaikan dulu perkara dengan diri kami, maka kami bisa melayani orang-orang Tuhan, karena kami sudah terbuka dan terjadi pemulihan di dalam diri kami, mengenal siapa diri kami, mengendalikan diri, dan salah satu buah roh adalah penguasaan diri, pengendalian diri Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi satu dengan sesama kami Tuhan. Di saat kami bersatu, saling mengasihi, maka berkat-berkat akan Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan berdoa buat semua topik doa kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberkati semua rencana pelayanan Mercusuar Ministry yang dipimpin oleh Madam dan juga Bapak Adian Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong dalam setiap program. Bahkan kami bersyukur buat semua yang sudah kami lakukan Tuhan. Dan kami dapat melihat, mendengar bahwa apa yang sudah dilakukan Mercusuar Ministry menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani Tuhan. Tuhan, biarlah ini terus menjadi suatu peningkatan Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang merasakan jamahan kuasa-Mu Tuhan. Siapalah diri kami ini Tuhan? Siapalah kami dan apalah yang bisa kami andalkan Tuhan? Tetapi ketika kami mau menerima, mengikuti panggilan-Mu Tuhan, dan pergi untuk memberitakan Injil, maka Engkau pasti menyertai dengan tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Bahkan janji firman-Mu Tuhan, bahwa kami akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kami, dan kami akan menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah janji yang kami pegang Tuhan. Dan ada lagi satu yang kekal Tuhan, bahwa Engkau berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kami pegang Tuhan, bahwa Engkau akan mengurus semua hamba-hamba-Mu yang Engkau utus Tuhan, dalam setiap apapun yang kami butuhkan dan kami perlukan Tuhan, baik secara fisik, secara tubuh, jiwa, dan roh Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kiranya semua orang-orang yang sudah terberkati melalui pelayanan Mercusuar Ministry, baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di Prancis, dimanapun Tuhan, biarlah semuanya Tuhan mereka sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepadamu, dan bukan hanya percaya tapi juga Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mendapatkan iman, kepercayaan, dan melakukannya juga di dalam kehidupannya, melayani orang-orang lain juga Tuhan. Itulah pertumbuhan yang sungguh kami rindukan Tuhan dalam pelayanan Mercusuar Ministry Tuhan. Dan baru-baru ini Bapak, kami bersyukur ada pengakuan penghargaan dari lapas, yaitu lapas Pemuda Tangerang dan lapas Gunung Sindur Tuhan. Ketika Engkau mengutus anak-anak-Mu Tuhan, James, Gary, dan Yuda, yang mereka juga ikut berpartisipasi di dalam kegiatan lapas. Tuhan, itu bukan kekuatan mereka, tapi Engkau yang memakai daripada anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga semua apa yang mereka lakukan itu Tuhan menjamah semua orang-orang yang ada di lapas Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, Engkau berkati 30, 60, 100 kali lipat Tuhan dari apa yang sudah mereka berikan Tuhan dalam partisipasi mereka, kehadiran mereka dalam acara-acara di lapas Tuhan. Demikian juga semua tim yang sudah melayani Engkau di lapas selama ini Tuhan, dari Mercusuar Ministry, baik MC, singer, semuanya, pembicara, Tuhan semakin memberkati Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, bahwa ada orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan menjadi buah-buah daripada pelayanan Mercusuar Ministry, yang akan sungguh-sungguh menjadi hamba-Mu, yang sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang juga Tuhan memenangkan banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan juga kami berdoa untuk rencana Ibu Madam Christine juga yang akan pergi hari Rabu tanggal 24 pagi ke Amsterdam dengan 2 orang yang walaupun tidak seiman Tuhan, namun biarlah Tuhan Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan, sehingga kedua orang yang menjadi teman Madam Christine dapat melihat bahwa Tuhan memakai Madam Christine untuk melayani orang-orang yang ada di Amsterdam, dan selama perjalanan lindungi mereka dalam perjalanan, dalam kendaraan apapun yang mereka naiki, pakai, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, sampaikan ke tujuan dengan selamat Tuhan, sampai tanggal 29 Tuhan. Tuhan, biarlah ada jiwa-jiwa yang dimenangkan di sana, biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan yang prima, kesehatan Tuhan, sebagaimana Engkau memakai nabi-nabi-Mu Tuhan, dan tambah-tambahkan karunia Tuhan, hikmat, urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, karena ini bukan pelayanan biasa Tuhan, tapi pelayanan yang penuh tantangan Tuhan. Dan kami percaya saat-saat seperti ini Tuhan, mujizat-Mu akan menyertai pelayanan Madam Christine Tuhan. Yakinkan Madam Christine Bapa bahwa Engkau yang mengutus hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan ini Tuhan. Kiranya kami juga berdoa, dan tanggal 30 rencana untuk melayani sharing firman Tuhan di The Chosen One Ministry Tuhan. Kiranya biarkan kami dapat bertemu di dalam ibadah The Chosen One Ministry tanggal 30 Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Bapa, berikanlah kekuatan yang sungguh-sungguh prima kepada hamba-Mu Tuhan. Demikian juga suami, Pak Adian, dan juga Dio dan Gendis juga Tuhan. Kami bersyukur mendengar bahwa mereka mendapatkan beasiswa itu bukan karena kekuatan daripada hamba-hamba-Mu Tuhan, tapi karena berkat anugerah-Mu Tuhan yang mereka dapat gunakan untuk melanjutkan studi mereka Tuhan. Dan juga pelayanan yang Kau percayakan, pelayanan anak-anak muda di sana Tuhan. Kiranya urapi Dio dan Gendis Tuhan di dalam melayani Bapa, karena Tuhan hanya urapan-Mu lah yang mereka andalkan Tuhan, hikmat daripada-Mu Tuhan. Biarlah mereka Engkau pakai secara luar biasa Tuhan,
baik di dalam bahasa, baik di dalam karakter, baik di dalam hal apapun, pengajaran-pengajaran firman-Mu Tuhan, Engkau bekali Dio dan Gendis Tuhan di dalam melayani pemuda-pemudi yang ada di Prancis Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, ketika Engkau bekerja, maka ada jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur buat Ibu Lastiar juga Tuhan, terus makin berkati dalam pekerjaannya, dalam kegiatannya, dan juga anak-anaknya. Engkau memberkati Tuhan, berkati Belpa, berkati Miracle Tuhan, agar menjadi anak-anak yang sungguh Tuhan bertumbuh di dalam Engkau dalam kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa untuk Ibu Mila yang terkadang di dalam pelayanan meninggalkan suami tercinta dan anak-anak tercinta Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang menguatkan, meneguhkan pelayanan, bahkan pekerjaan apapun yang Kau percayakan kepada hamba-Mu Ibu Mila, kiranya Tuhan dapat Bapa hamba-Mu merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan, karena seringkali kami tidak mengerti apa yang harus terjadi dalam kehidupan ini. Kami harus bayar harga Tuhan, karena itu kami mohon Bapa, kiranya Engkau menolong daripada keluarga hamba-Mu Tuhan, sehingga di dalam pelayanan Ibu Mila ada jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati Pak Pense Dalope, bahkan juga Tuhan anak-anak Ibu Mila Kalpin, yaitu Benito, Rian, dan Bella. Kau berkati Tuhan, dan berkati juga Apriaji, Junanto, dan berkati juga ibunda kami yang ada di sana Tuhan. Tambah-tambahkan kekuatan kesehatan, umur yang panjang Tuhan, sehingga kami dapat tetap seperti ini bersama-sama, dapat berdoa bersama, dan melepas kerinduan ketika kami bertemu walaupun melalui Zoom Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami berdoa juga pada saat hari ini Tuhan, kiranya Engkau Allah kami yang menolong Ibu Messi, keluarga Ibu Messi Tuhan, Engkau yang memberkati dan pelayanan hamba-Mu yang semakin menyala-nyala walaupun usia semakin bertambah Tuhan, tapi Engkau melihat bahwa Ibu Messi Tuhan semakin bersemangat di dalam melayani Engkau Tuhan, dan kami dapat melihat keseriusan. Dalam keseriusan itu kami percaya Tuhan Engkau berjalan di depan hamba-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati anak-anak daripada Ibu Messi Tuhan, baik itu Monica, dan juga Gary, dan juga Yuda Tuhan. Dan pada hari ini, tepat tanggal 21 Tuhan, Rafael Edmond Moreno berulang tahun dan berencana untuk dirayakan di KFC Tuhan. Dan kami bersyukur ketika Yuda mendapatkan berkat yang daripada-Mu Tuhan, yang tidak diduga-duga Tuhan, kiranya biarlah ini menambah sukacita bagi keluarga hamba-Mu Ibu Pendeta Misela Juliet Joseph Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu ini Tuhan terus semangat di dalam melayani Engkau Tuhan, bahkan juga pergumulan daripada anak-anak daripada hamba-Mu Tuhan, terutama Gary Tuhan, biarlah Engkau Allah kami yang menunjukkan teman hidup yang bisa mendampingi Gary sepanjang kehidupannya, sepanjang pelayanannya, sepanjang kehidupan daripada Gary Tuhan, menjadi istri yang sungguh-sungguh bijaksana, dan percaya Tuhan ketika kami bersatu, maka Engkau mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Astuti Maro Tuhan, pada besok hari akan kembali mengajar Tuhan, mengajar, dan anak-anak SD sekarang terutama kelas 6 sedang dalam penilaian akhir Tuhan, untuk penilaian kelulusan Tuhan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang menguatkan hamba-Mu walaupun dalam usia yang sekarang Tuhan, tetap bersemangat, bahkan melebihi semangat orang-orang muda Tuhan. Tuhan, sudah banyak siswa yang sudah diluluskan oleh hamba-Mu ini Tuhan,
dengan maksud Tuhan memberitakan juga firman-Mu kepada anak-anak yang dididik Tuhan. Tuhan, kiranya dalam menyelesaikan tugas-tugas ini, biarlah Ibu Astuti Maro dapat kembali bersuka cita, walaupun masih ada bayang-bayang kesedihan yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Pendeta Paulus Maro, tapi kami percaya Tuhan, hamba-Mu Ibu Astuti Maro akan lebih bersemangat lagi Tuhan, meneruskan pekerjaan, meneruskan tanggung jawab di keluarga, dan juga anak-anak daripada Ibu Astuti Maro, baik James, baik Astriani juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan, nyatakan kuasa-Mu menghiburkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memberikan semangat Tuhan, sehingga mereka dapat menerima kenyataan ini Tuhan, dan mereka dapat Tuhan juga semangat di dalam melayani Engkau, meneruskan pelayanan daripada almarhum ayah mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Aminah Plumba Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan pada saat ini bergumul tentang rencana interview tanggal 29 di Bali untuk perusahaan milik Australia Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang menolong suami daripada Ibu Aminah Plumba Tuhan, yaitu Bapak Roy Bartolomeus, kiranya Engkau memberkati dan juga memberikan hikmat di dalam menjawab segala pertanyaan yang ada di interview nanti Tuhan, sehingga Bapak Roy dapat berhasil di dalam interview ini Tuhan, dan cita-cita daripada Pak Roy untuk bekerja di luar negeri dapat tercapai di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan, kami serahkan semuanya, bahkan berikan juga kekuatan kepada Ibu Aminah Plumba yang walaupun berjauhan tetap kuatkan bersama dengan anak-anak Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk pergumulan Ibu Pendeta Aprilia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan yang semakin banyak Kau percayakan Tuhan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah Tuhan. Kiranya Engkau Allah kami yang menolong Tuhan. Ini bukan rencana daripada hamba-Mu, tetapi rencana Allah yang Kau lakukan dalam hamba-Mu Tuhan. Dan itu kami percaya bahwa Engkau akan mengurus segala perjalanan, segala keperluan hamba-Mu, bahkan Engkau melindungi dalam perjalanan, dalam pelayanan, terutama Engkau mengetahui keadaan orang-orang Papua yang dilayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan ketika orang yang dilayani dapat melihat kemuliaan Tuhan terpancar dari kehidupan Ibu Pendeta Aprilia Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak daripada Ibu Aprilia, yaitu Abigail, saat ini Tuhan yang sedang magang Tuhan, kiranya Engkau telah menunjukkan kasih-Mu Tuhan, sehingga ada kelebihan daripada Abigail Tuhan, sehingga dia mendapatkan keistimewaan di dalam magang ini Tuhan. Tuhan, walaupun ada beberapa temannya yang mungkin cemburu atau iri hati Tuhan, tapi biarlah itu hanya sebatas itu Tuhan, karena itu adalah manusiawi Tuhan. Tapi jangan sampai menjadi suatu tindakan-tindakan yang tidak diinginkan Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Abigail Tuhan dapat menyelesaikan magangnya dengan sebaik-baiknya dan dapat berhasil dalam studinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Joseph di dalam menghadapi ujian juga Tuhan, untuk menyelesaikan studinya juga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau menolong Bapa, dan semuanya Tuhan Engkau cukupkan dalam biaya yang diperlukan, bahkan juga
pergaulan-pergaulan, jauhkan dari segala pergaulan yang mengganggu daripada Joseph dan Abigail dalam menyelesaikan studi mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan Ibu Eti Simanjuntak, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini dimanapun Engkau percayakan melayani. Bahkan kami mendengar akan Engkau percayakan membawa mahasiswa-mahasiswi STT IKAT untuk menjalankan pelayanan. Engkau Allah kami yang menolong Ibu Eti Simanjuntak memimpin mahasiswa kemanapun mereka tuju dalam pelayanan, biarlah mereka dapat menjadi teladan dan bermasyarakat, menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan melayani Engkau Tuhan, sehingga orang-orang dapat melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan Ibu Pendeta Eti Simanjuntak dan mahasiswa yang dibawa Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pekerjaan daripada Ibu Eti Simanjuntak yang mendapatkan job di Turki, Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menolong sehingga job ini, pekerjaan ini dapat berhasil sehingga menjadi berkat dan berkesinambungan, Tuhan. Engkau memakai Tuhan anak Ibu Pendeta Eti Simanjuntak, semakin Engkau pakai lagi dalam pekerjaannya di Turki maupun di Italia, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Stefani yang berencana ke Indonesia di bulan Mei ini, Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Bapak, hamba-Mu ini yang selalu rindu untuk melayani Engkau Tuhan kemanapun Engkau arahkan Tuhan, keutus Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati dan melindungi perjalanan ke Indonesia di bulan Mei ini, Tuhan. Dari Singapura sampai ke Indonesia ada di dalam tangan perlindungan-Mu, Tuhan. Bahkan suami Pak Edward, demikian juga anak-anaknya, Kau memberkati Tuhan. Bahkan juga sampai di Indonesia, Kau percayakan hamba-Mu ini terus dapat melayani jiwa-jiwa dimanapun Kau percayakan, Tuhan. Dan rencana tanggal 25 April, hamba-Mu juga akan melayani di GWG. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu, Tuhan, sehingga pelayanan hamba-Mu dapat juga Tuhan menjadi berkat di GWG, Tuhan, sebagai pembicara. Tuhan, demikian juga tanggal 22 Juni, hamba-Mu juga merencanakan untuk merayakan ulang tahun yang ke-50 di rumah Ibunda yang ada di Tanah Kusir. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Bapa, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik, dan Ibu Stefani dalam keadaan sehat, walaupun pada masa-masa yang lalu sudah divonis, tapi saat ini kami dapat melihat bahkan melebihi orang yang sehat saat ini, Tuhan. Biarlah di ulang tahun yang ke-50 ini, Tuhan, kami dapat melihat bahwa hamba-Mu Ibu Stefani di dalam keadaan yang lebih sehat lagi, Tuhan, dan berkati semua acara ulang tahun ini dari awal sampai akhirnya, Tuhan, sehingga sukacita bertambah, Tuhan, bagi keluarga Ibu Stefani, terutama ibundanya yang ada di Tanah Kusir, semua keluarga yang hadir, semua handai tolan, semua sahabat yang hadir, Tuhanlah yang memberkati, Tuhan. Bila doa dan kerinduan kami kepadamu, Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami, sempurnakanlah doa kami ini, Bapa. Biarlah Tuhan semua yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Madam. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita sama-sama mengucapkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Kita percaya dengan iman bahwa ketika kita sudah surrender, ketika kita sudah tidak mampu apa-apa, ketika kita sudah mengangkat tangan, Dia Tuhan akan turun tangan dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan sinar wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia dan sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Dari Injil ini, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah menciptakan segala sesuatu. Ayat yang ke-20 berkata, dan inilah berkat yang aku sampaikan kepadamu. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Diberkatilah seluruh keluarga kita. Diberkatilah usaha pekerjaan bisnis kita. Diberkatilah kita dengan panjang umur sehat dalam nama Yesus. Diberkatilah anak cucu dan mantu kita. Semuanya berhasil di dalam studinya. Menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Dan secara khusus, secara corporate, secara bersama-sama, kami lepaskan berkat untuk anak Joyce Jabat yang akan melakukan ujian pada tanggal 17. Biarlah Tuhan karuniakan kepintaran, juga sehat pada hari-hari dia mengadakan ujian, terutama berhasil dari setiap ujian yang akan dilakukan. Dalam nama Yesus, Tuhanlah yang membimbing, Tuhan menyertai, menunjukkan universitas yang terbaik yang akan dimasuki. Entah itu IPB, UPI, dan Tuhan buka jalan untuk setiap usahanya, untuk dia belajar dan berhasil dalam nama Yesus. Kami memberkati setiap anak-anak yang akan ujian, yang sudah masuk sekolah. Mereka semua akan dibedakan menjadi anak-anak yang luar biasa, pintar dalam nama Yesus. Tidak sombong dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap perjalanan pelayanan kita, bahkan pelayanan-pelayanan kita yang dilakukan dimanapun berada, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Diberkatilah kita, doa kita dijawab Tuhan lebih daripada yang kita doakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Derikson. Terima kasih, Madam. Terima kasih buat semuanya. Makasih ya. Kita sampai ketemu. Terima kasih berkatnya, makasih doanya. Makasih. Pak Dirikson. Ya. Pak Dirikson. Ya. Kalau ada yang perlu Alkitab tapi perjanjian baru dan juga ada bahasa Inggrisnya, boleh hubungi saya. Iya, Bu. Ya, ini ya. Alkitabnya perjanjian baru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mantap. Iya, Bu. Ya. Ya. Perjanjian baru saja ya Bu Messi. Iya, perjanjian baru sama ada bahasa Inggrisnya. Ya, ini biasanya bisa Kak? Kenapa? Jadi Papua bisa. Waduh, jauh ya. Ini nanti ini apa bisa dikirim nanti sahabat mercusuar yang akan membiayai pengiriman.
ke Papua. Ya, karena kalau ke Papua khususnya di pedalaman, Madam, kayak kemarin saya ke Cuk itu 10 jam dari Jayapura menuju tempatnya, 1 kali perjalanan. Dan di sana itu tidak ada apa namanya sinyal, listrik juga terbatas, apalagi telepon ya. Dan banyak dari mereka yang tidak punya Alkitab gitu. Iya. Dan mereka Kita agak sulit. usahakan. Ibu Pendeta Messi, make sure lihat di belakangnya itu biasanya kalau yang keluaran Gideon nggak, Ibu Messi? Itu Tunggu ya, penerbitnya Madam. ya, itu dari Amerika, Ibu Messi. Ini Itu teman yang teman saya dosen di UPH. Jadi Iya. mereka suka membagikan Alkitab dan masih banyak sisa. Kayaknya nggak ada deh, Madam. Bu Messi, coba lihat di belakangnya. Biasanya ada Mazmur. Biasanya ada kitab Mazmur. Dari Gideon biasanya. Ya, selain perjanjian baru ada karena saya orang Gideon di sini. Cuma Ada. ini peta. Nggak ada Mazmurnya ya? Nggak ada, berarti cuma peta doang. Oke. Tapi apapun itu Injil perjanjian